Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan untuk kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk tetap belajar dan bekerja walaupun dari rumah. Perkenalkan, nama saya Amalia Zafirah. Di sini saya akan menyampaikan seminar dari proposal KTI yang telah saya susun selama beberapa bulan yang lalu dengan judul Faktor-faktor penyebab rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP pada pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yaitu Bapak Daniel Akbar Wibowo, Eskep Nurse MM Mkep, selaku pembimbing 1, dan Ibu Siti Rohmah, SSIT MKF, selaku dosen pembimbing 2. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah di penelitian ini yaitu keluarga berencana menurut WHO tahun 2015, yaitu adalah upaya individu atau pasangan usia subur untuk menghindari kelahiran atau kehamilan yang tidak diinginkan, atau justru mendapatkan kehamilan atau kelahiran yang memang diinginkan, dan juga untuk mengatur jumlah anak dalam keluarga. Laju pertumbuhan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang menjadikan negara Indonesia merencanakan program untuk tidak meningkatkan jumlah penduduk di Indonesia dengan cara keluarga berencana atau KB, dan disorot oleh BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yaitu untuk mengarahkan pasangan usia subur untuk dapat menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang agar supaya tidak terjadi angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga angka kematian anak. Di Indonesia sendiri, akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang masih sangat rendah, yaitu 10,09%. Proporsi ini sangat jauh dari target BKKBN, yaitu 27,05%. Untuk mengatasi masalah Indonesia, yaitu merencanakan jumlah kependudukan yang tidak terlalu tinggi dari tahun ke tahun. Maka di sini saya mengambil rumusan masalahnya, yaitu apa saja dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Dan juga tujuan penelitian tersebut berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Saya hanya menampilkan kerangka konsep yang akan saya teliti, yaitu yang akan saya teliti yang diwarna hitamkan dan yang warna putih yang tidak saya teliti. Yang saya akan teliti yaitu di faktor pengetahuan, faktor kesehatan, dan faktor pendidikan. Faktor kesehatan itu mencakup usia pasangan usia subur dan paritas atau jumlah anak mati atau hidup selama penelitian itu berlangsung.
Pengetahuan bisa dilihat dari tinggi, rendah, maupun cukup. Tiga, yaitu ada metodologi penelitian. Poin pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara snowball atau secara acak. Teknik pengumpulan dengan regulasi atau campuran. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKDP pada pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja Puskesmas Cipaku tahun 2020. Nah, yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi di sini adalah keseluruhan objek dari penelitian, dan populasi dalam penelitian ini adalah 334 pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cipaku. Yang selanjutnya ada sampel. Sampel di sini adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, di sini saya tidak mungkin mengambil sampel terlalu banyak, yaitu 334. Nah, bagaimana saya memperkecil sampel tersebut? Saya menggunakan rumus Clovin dalam NOR 2015 halaman 158. Yaitu rumusnya adalah, nah di sini ada N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah dalam kurung N besar dikalikan E kuadrat. Nah, dalam keterangannya di sini ada N kecil sebagai jumlah elemen atau anggota sampel, N besar adalah jumlah elemen atau anggota populasi, dan E adalah error level atau tingkat kesalahan. Di sini E dapat ditulis dengan 10% atau 0,1. Jadi kesimpulannya, sampel yang telah saya rumuskan adalah 69,95% atau dapat dibulatkan menjadi 77 pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cipaku. Selanjutnya ada variabel dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian, dalam penelitian ini saya menggunakan variabel tunggal, yaitu yang mencakup faktor pengetahuan, faktor kesehatan yang mencakup usia dan paritas, dan juga faktor pendidikan. Yang selanjutnya definisi operasional bisa dilihat, yang saya gunakan tabel. Pengetahuan itu kriteria objektifnya tinggi, sedang, dan rendah. Begitupun di sini terdapat nilai-nilai yang termasuk dalam kriteria tersebut. Alat ukur yang saya gunakan kuesioner dan skalanya ordinal. Yang selanjutnya ada faktor kesehatan, yaitu usia. Dapat dikelompokkannya sesuai dengan pasangan usia subur, yaitu kurang dari 15 tahun termasuknya terlalu muda, 15 sampai 49 tahun termasuk normal, dan lebih dari 49 tahun termasuk terlalu tua. Dan alat ukur yang saya gunakan adalah kuesioner, skalanya adalah ordinal. Yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan di sini kriterianya ada SD, SMP, SMA, dan PTN dengan nilai yang menjadi kriteria tersebut. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dan skalanya adalah ordinal. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya pilih dalam penelitian saya yaitu adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi di sini mencakup
berapa pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cipaku yang menggunakan alat kontrasepsinya ada berapa, monografi kelurahan, dan data pasangan usia subur yang diperoleh dari PLKB dan instansi terkait di kelurahan atau kecamatan tersebut. Yang selanjutnya ada analisa data. Analisa data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisa tabel persentase satu arah dan analisa tabulasi silang atau cross-tab yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan gambaran pengertian yang lebih jelas dari data yang telah diperoleh, kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian. Untuk menentukan persentase data, saya menggunakan rumus yaitu persen sama dengan N kecil per N besar dikalikan 100 dengan keterangan persen adalah persentase yang diperoleh, N kecil adalah jumlah yang diperoleh atau dari jawaban responden, N besar adalah jumlah responden yang saya jadikan sampel, dan angka 100 adalah konstanta. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Di sini sudah jelas saya memilih lokasi wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis, karena menurut data yang saya peroleh, pasangan usia subur yang memilih metode kontrasepsi jangka panjang masih sangat rendah di daerah ini. Dan lokasi penelitian yang saya teliti dari bulan Maret sampai dengan nanti bulan Juni 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.